Cuman itu belum tidak memerlukan putusan inkrah dari institusi hukum. Profesor Repli Harun, ini video reaksi saya yang kedua terhadap pernyataan Anda menyoal impeachment, ya. Profesor Repli Harun, mengapa Anda tidak pernah belajar dari sejarah ketatanegaraan Republik ini, di mana ada dua presiden, ya, yang pernah dimakzulkan atau diberhentikan sebagai seorang presiden karena alasan politik atau karena sebuah kasus atau karena sebuah tuduhan yang sejatinya tidak bisa dibuktikan. TAP MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 itu adalah sebuah ketetapan MPRS yang memberhentikan Presiden Soekarno karena alasan persoalan pemberontakan G30S PKI dan juga beberapa alasan yang menyangkut runtuhnya ekonomi dan lain sebagainya. Lalu TAP MPR nomor 2 tahun 2001, ketetapan MPR yang memberhentikan dan atau memakzulkan Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu muncul TAP MPR nomor 1 tahun 2003 untuk melakukan peninjauan terhadap beberapa ketetapan MPR dari tahun 67 hingga tahun 2000-an. Kemudian pada bulan September tahun 2024, dua ketetapan MPR itu resmi dicabut oleh MPR pada bulan September 2024. Ya. Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang memberhentikan dan atau membaksulkan dua presiden yang pernah ada di Republik ini. Satu, Presiden Soekarno. Yang kedua, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Anda sekarang ya kesana kemari membuat narasi soal pemakzulan wakil presiden dengan menyatakan impeachment tidak memerlukan sebuah keputusan hukum. Anda mau memberhentikan seorang wakil presiden dengan keputusan politik. Kenapa tidak pernah mau belajar dari sejarah ketatanegaraan Republik ini? Profesor Dr. Repli Harun. Apakah tuduhan yang dituduhkan kepada dua mantan presiden di Republik ini pernah bisa dibuktikan secara hukum? Kan tidak. Semua diselesaikan secara politik yang meninggalkan luka batin bagi anak keturunan kedua presiden tersebut. Dan salah satunya hingga kini Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri terus saja berorasi meminta ini dikelirkan. Padahal Ibu Megawati Soekarno Putri menikmati sebuah ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001 di mana ketika Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan, dia naik ke puncak menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Tapi di situ Ibu Megawati lupa tentang sejarah bagaimana beliau bisa naik menjadi Presiden kelima di Republik ini. Lalu mengingatkan kepada kita bagaimana nama baik ayahandanya tidak dikelirkan. Bagaimana kalau Mbak Yeni Wahid dan putri-putri almarhum Gus Dur juga meminta hak yang sama? Anda pakar hukum tata negara, pasti paham sejarah ketatanegaraan di Republik ini. Dengan keputusan politik, mengeluarkan ketetapan MPRS ataupun ketetapan MPR memakzulkan seorang presiden. Dengan tuduhan-tuduhan yang hingga kini pun tidak ada yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut. Dan sekarang Anda ingin melakukan hal yang sama terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Atas dasar apa? Itulah sebabnya kenapa pada saat ini proses pemakzulan seorang presiden dan atau wakil presiden itu harus melalui keputusan, harus melalui proses yang panjang. Pemakzulan presiden dan atau wakil presiden di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A dan pasal 7B, bukan lagi melalui ketetapan MPR atau TAP MPR. Kenapa tidak lagi melalui ketetapan MPR? Karena Indonesia harus belajar dari sejarah ketatanegaraan Republik ini. Seorang presiden dimakzulkan, diberhentikan dengan alasan-alasan politis. Lalu kasus yang dituduhkan apakah ada tindak lanjutnya? No. Tidak pernah ada tindak lanjutnya. Yang saya tahu di era Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ada tuduhan persoalan Brunei Gate, lalu ada maklumat presiden dan lain sebagainya.
Lalu beliau diberhentikan dengan alasan politik dan keluarlah TAP MPR nomor 2 tahun 2001 memberhentikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan mencabut ketetapan MPR tahun 99 yang mengangkat beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu keluar ketetapan MPR baru yang mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima di Republik ini. Apa penyelesaian kasus terhadap kasus-kasus yang dituduhkan kepada Presiden keempat Republik Indonesia soal Brunei Gate dan lain sebagainya? Tidak ada penyelesaian hukum. Dan Anda ingin mengulangi itu lagi, memaksulkan seorang wakil presiden dengan sebuah tuduhan-tuduhan yang berdasar pada hal-hal politik, konyol buat saya. Itulah sebabnya mengapa di Republik ini mengatur aturan baru bagaimana proses dan prosedur pemaksulan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7A dan 7B. Masa Anda tidak memahami isi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Profesor Dr. Repli Harun? Bagaimana prosedurnya? Ya. Pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden, mekanismenya itu sangatlah rumit, prosesnya sangatlah rumit, melibatkan beberapa tahapan serta lembaga. Yang pertama, DPR wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR dengan syarat usul tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Dan sebelum DPR mengajukan usulan tersebut, DPR terlebih dahulu melakukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Di situ Mahkamah Konstitusi akan melakukan sebuah persidangan membahas pengajuan dan permintaan dari DPR. Jika Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keputusan, baru itu keputusan itu dibawa oleh DPR ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa sekarang proses pemaksulan seorang presiden dan wakil presiden itu prosesnya dan prosedurnya terlihat rumit? Karena bangsa ini memang harus belajar dari sejarah ketatanegaraan yang pernah terjadi di Republik ini, di mana 2 presiden pernah diberhentikan dan atau dimaksulkan oleh karena alasan politik. Dan juga dengan tuduhan-tuduhan yang hingga detik ini pun tidak ada satupun yang berakhir atau diselesaikan secara hukum. Lalu hasilnya apa? Ada ketetapan MPR baru yang meminta untuk melihat kembali ketetapan MPRS atau MPR yang keluar di periode tahun 1967 hingga tahun 2000-an. Hasilnya apa? 2 ketetapan MPRS dan MPR dicabut. Dan keduanya menyangkut pemberhentian dan atau pemaksulan seorang presiden yang pernah terjadi di Republik ini. Sedemikian pikunkah seorang pakar hukum tata negara bernama Profesor Dr. Repli Harun? Kalau Anda ingin membuat aturan baru, Anda jangan hidup di Indonesia bikin negara baru, Repli Harun. Angkat saja jagoan Anda, Anies Rashid Baswedan, sebagai presiden Anda, dan Anda sebagai wapres atau apa silakan. Dan satu hal lagi, lalu ketika sudah bisa dimaksulkan, apakah jagoan Anda yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto? Apakah Anies atau AHY yang akan diajukan namanya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran yang amat sangat ingin kalian maksulkan? Lalu jika demikian, gunanya apa Pak Prabowo Subianto dulu menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya dalam Pilpres 2024? Mikir, Prof.